Kalau orang sudah berbuat ihsan, maka dalam melaksanakan apapun dia tidak asal-asalan, tapi dia akan berbuat yang terbaik. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan senantiasa dilihat oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vitamin C. Untuk tema kali ini kita mau membahas tentang agama lagi ya Pak. Gimana Pak? Kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat sehat, karena nikmat ini termasuk nikmat yang sangat besar, tapi sering orang lupa untuk mensyukurinya. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur dengan nikmat sehat ini, karena dengan nikmat sehat kita bisa berbuat apa saja. Apalagi untuk kebaikan sangat mudah kalau kita dalam keadaan sehat. Oke Pak, melanjutkan konten kita yang kemarin kita kan sudah membahas tentang agama itu apa, terus iman, dan terus juga yang lain-lain juga pertanyaannya gitu. Nah sekarang saya juga penasaran nih, selain dari itu semua nih Pak, dari ibadah dan iman itu Pak, apalagi nih yang harus dipelajari ya, atau diperdalam lah gitu. Apa ya, ada lagi nggak ya untuk melengkapi gitu? Oke, terima kasih. Seperti yang sudah kita sampaikan pada waktu membahas unsur agama. Unsur agama ya. Agama itu paling tidak terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian keyakinan atau keimanan. Yang kedua yaitu bagian ibadah, ya. Dan yang ketiga yaitu bagian akhlak atau yang disebut dengan ihsan. Dalam kita melaksanakan ajaran Islam, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sebaiknya kita melaksanakan ibadah itu dengan beretika, dengan mempunyai tata krama, sehingga apa yang kita laksanakan itu perbuatan yang terbaik. Itulah yang disebut dengan ihsan. Ihsan secara bahasa mempunyai arti berbuat baik. Sedangkan secara istilah yang disebut dengan ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta'budallah, bahwasanya engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Jadi sewaktu kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu, tetapi apabila kita tidak bisa membayangkan seakan-akan kita sedang melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita, melihat apa yang kita lakukan. Berarti kesimpulannya, kalau orang sudah berbuat ihsan, maka dalam melaksanakan apapun dia tidak asal-asalan, tapi dia akan berbuat yang terbaik. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan senantiasa dilihat oleh Allah. Contoh misalnya, iya boleh Pak. Sewaktu kita beribadah kepada Allah, sebenarnya kita beribadah kepada Allah dengan menggunakan kaos oblong seperti Bang Yuda ini, ya ini nggak apa-apa, boleh, karena sudah menutup aurat. Ya, jadi sudah sah hukumnya. Kalau memenuhi syarat rukunnya berarti sah. Kalau sudah sah berarti diterima. Tetapi kalau orang yang berbuat ihsan, dia akan berbuat yang lebih baik dari sekedar sahnya tadi. Maka dia akan berusaha memilih, misalnya memakai baju koko, memakai baju yang baru, terus pakai wangian, wewangian, ya. Kemudian memakai peci, kopiah, ya, supaya jidatnya terbuka. Maka itulah yang disebut dengan ihsan dalam hal ibadah.
Sekarang kalau misalnya ihsan dalam pekerjaan, kita misalnya pegawai kantor, masuk jam 7, keluar jam 3. Kalau orang yang masuk jam 7, keluar jam 3, persis jam 7 dia baru masuk kantor, persis jam 3 dia keluar kantor, berarti orang itu sudah melaksanakan perintah aturan kantor tersebut. Maka dia tidak akan mendapatkan sanksi. Karena apa? Karena dia sudah melaksanakan sesuai dengan jam kerjanya. Tetapi kalau orang itu berbuat ihsan, maka dia akan datang ke kantor sebelum jam 7. Minimal mungkin jam 7 kurang 15 dia sudah ada di kantor, sehingga dia sudah tenang, katalah sudah tidak berkeringat lagi, sudah mempersiapkan segalanya. Begitu time jam 7 dia langsung bisa move on kepada pekerjaannya. Tapi kalau jam 7 tag baru datang, berarti dia harus mempersiapkan dulu. Jam 7 dia masih persiapan, belum move on kepada pekerjaan. Maka orang yang datang sebelum jam 7 itu berarti dia sudah berbuat ihsan. Begitu pula pulang. Kalau pulang katalah jam kerjanya itu jam 3, dia katalah sampai setengah 4 atau jam 3:20, karena begitu jam 3 dia baru menyelesaikan pekerjaan, kemudian rapi-rapi, beres-beres, sehingga jam 3:10 atau 20 dia baru keluar, maka orang itu berarti sudah berbuat ihsan. Tapi kalau orang itu misalnya katalah jam 3 kurang 10 dia sudah beres-beres, kemudian jam 3 sudah selesai, kemudian keluar, orang yang seperti itu dia baru adil namanya. Adil yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan kalau ihsan itu lebih dari adil. Oh, gitu. Ya. Saya ibaratkan misalnya ini ada bunga. Kalau misalnya ada perintah, silahkan bunga itu taruh di meja. Orang yang menaruh di meja di pinggir seperti ini itu tidak salah. Karena memang perintahnya taruhlah bunga itu di meja. Tapi saya berpikir kalau ditaruhnya di pinggir seperti itu, maka bisa mudah jatuh, dan dari segi estetika keindahan juga kurang indah. Maka saya taruh di tengah di sini. Orang yang menaruhnya di tengah ini berarti dia sudah berbuat ihsan, karena dia berbuat sesuatu bukan sekedar melaksanakan seperti apa yang diperintahkan, tapi dia melebihi daripada yang diharapkan. Itu yang disebut dengan ihsan. Hendaknya kita dalam beribadah harus senantiasa berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah atau berbuat baiklah kalian. Innallaha, karena sesungguhnya Allah yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di surat Al-Qasas ayat 77 Allah juga berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah kamu sebagaimana, dan berbuatlah baik kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang sangat baik, sesempurna-sempurna kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang seindah-indahnya. Allah sudah berbuat baik kepada kita, maka hendaknya kita senantiasa berbuat baik. Sebelum saya akhiri, izinkanlah saya menyampaikan pantun. Belajar mengaji jangan sampai bosan, agar bacanya tidak terbata-bata. Jadi orang harus berbuat ihsan, karena Allah selalu mengawasi kita. Oke teman-teman, di kali ini kita ada sesi tanya jawab ya, dua pertanyaan ya. Semoga ini juga bisa menambah wawasan teman-teman, atau juga teman-teman juga mau nanya bisa juga langsung di komen aja. Kalau misalnya pertanyaannya bisa dijawab, nanti kita filter juga sih yang mungkin
nggak mengandung apa ya, nggak mengandung sara atau nggak terlalu menyudutkan kaum tertentu atau kelompok tertentu, itu nanti kita bisa jawab ya Pak. Betul. Nah ini sekarang pertanyaannya adalah, apakah bekerja dengan orang yang terlilit hutang itu berdosa? Oke. Gimana Pak? Terima kasih. Bekerja dengan orang yang terlilit hutang apakah berdosa? Tidak. Tidak ya? Karena bahkan bisa jadi kita bekerja dengan orang yang terlilit hutang, mungkin kita bahkan bisa membantu mereka. Bahkan kelihatannya hampir jarang perusahaan yang tidak mempunyai utang. Iya, kayak punya hutang pasti ya. Hampir semua kelihatannya mempunyai utang. Pasti ya. Apakah orang yang seperti itu kita nggak boleh kerja sama? Ya boleh lah. Boleh ya. Nah, yang penting kita bekerja sama untuk hal-hal yang baik, yang bisa menambahkan manfaat kepada orang lain. Perintah dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan kemaksiatan dan permusuhan. Jadi kesimpulannya boleh ya Pak kita berhutang, ya bekerja dengan orang yang berhutang ya. Boleh kita Karena bekerja dengan pasti orang. perusahaan itu berhutang ya, kita juga mungkin nggak harus tahu juga ya Pak masalah itu ya Pak. Itu kan finansial ya, kita kan hanya karyawan gitu. Lanjut selanjutnya, dalam Islam itu ada nggak politik dalam Islam itu Pak? Politik dalam Islam ada. Ada. Maka kalau kita belajar biasanya ada fikih ibadah, yaitu yang mempelajari bagaimana tata cara beribadah. Kemudian ada lagi fikih muamalah, yaitu fikih yang mempelajari bagaimana cara kita bekerja. Ya, hutang piutang itu termasuk bagian dari muamalah. Jual beli ya. Jual beli termasuk bagian dari muamalah. Kemudian ada juga fikih jinayah, yaitu fikih yang membahas tentang kriminalitas. Kalau orang yang mencuri harus dipotong tangannya misalnya, tapi dalam batas tertentu dia mencurinya. Nah, ini dibahas dalam fikihnya, yaitu fikih jinayah. Kemudian bagaimana Islam mengatur dalam kehidupan rumah tangga, maka fikihnya disebut dengan fikih munakahah, fikih yang berkaitan dengan masalah pernikahan, bagaimana syarat rukunnya nikah, bagaimana tolak, bagaimana rujuk, itu diatur dalam fikih munakahah. Selain itu, untuk mengatur tata kehidupan bernegara, berbangsa, bertanah air, Islam juga mengatur. Itulah yang dibahas dalam fikih siasat. Sebagaimana Nabi pernah menjadi kepala negara secara de facto, ya, bahkan secara de jure juga diakui oleh para penguasa pada waktu itu, yaitu Nabi sebagai kepala negara di Madinah. Yang otomatis pasti berpolitik. Otomatis berpolitik, karena politik adalah bagaimana cara mengatur kekuasaan. Nabi sudah memberikan contoh bagaimana fikih siasat. Jadi di pertanyaan ini sih ada apa enggak sih politik ya, cuman udah dijawab ada ya. Cuman nanti kalau misalkan mau lebih detail mungkin ada segmen tersendiri ya Pak kita untuk membahas politik ini ya Pak. Betul. Jadi kalau tadi kita membahas tentang sholat, berarti itu fikihnya fikih ibadah. Nah, kalau nanti kita membahas tentang politik, berarti kita harus membahas tentang fikih siasat. Ada kitab yang sangat terkenal yang membahas tentang ini, yaitu Al-Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi. Ini membahas tentang fikih siasat. Di samping dengan kitab-kitab yang lain juga ada. Jadi yang jelas Islam juga mengenal politik, dan itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasul sewaktu beliau memimpin di Madinah, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin, bahkan dilanjutkan juga oleh pemerintahan Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah, sehingga pada waktu itu Islam mencapai puncak kejayaannya. Baik, makasih teman-teman yang udah menyimak konten ini sampai habis, atau juga teman-teman yang mau langsung ngaji.
langsung datang ke pengajian bersama Ustadz, bisa langsung datang ke daerah Ciputat, Jalan Perintis Bawah, Mushola Muhajirin. Ngajinya seperti apa gitu? Ya sebenarnya ngajinya kita cuma duduk dengerin aja. Ngajinya nggak ditanya-tanya kok ya Pak, nggak ditakut-takutin apa gimana. Dan ini juga untuk umum ya, untuk laki-laki perempuan juga boleh gitu. Semuanya boleh gitu, datang ke pengajian yang sebagaimana. Tua muda juga boleh. Tua muda juga boleh, semua juga. Itu aja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.